Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Visa part 26. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 26. Canggung. Malam kian bergerak larut. Waktu yang terpampang di layar ponsel menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin semakin menyeruak dari lantai keramik seiring berjalannya waktu, hingga terasa menembus tulang telapak kakiku. Hangatnya selimut dan ranjang yang nyaman, serta bantal yang empuk serasa melambai-lambai untuk segera kusinggahi. Namun seperti malam-malam sebelumnya, semenjak Pak Dava memutuskan untuk pindah tidur di kamar ini, aku harus menahan rasa kantuk yang tak tertahankan itu, hampir di setiap malamnya. Salat dan mengaji yang biasa aku tunaikan di kamar pun beralih di musola lantai bawah. Mau berjamaah dengan lelaki yang masih menutup diri itu, tetapi masih dihinggapi canggung. Hingga akhirnya kami salat sendiri-sendiri. Entah sampai kapan seperti ini, aku pun tak tahu. Secangkir kopi hitam yang masuk dalam perutku seolah tak mampu menghalau rasa kantuk dan lelah yang teramat dalam, membuat mulut ini menguap berkali-kali hingga ujung netra berair. "Kamu nggak tidur?" Pertanyaan yang selalu membuat bulu kuduk di tubuhku meremang. Bagaimana bisa aku tidur di sampingnya, sementara napas ini selalu sesak, dan jantung tak berhenti berlompatan jika berada di dekatnya. Belum ngantuk, Pak." Jawaban langganan yang hampir setiap hari aku lontarkan di meja belajar yang posisi kursi membelakanginya. Beginilah jika ingin membaringkan tubuh. Aku harus menunggu kedua netra dari lelaki itu terpejam dan terlelap. Namun, lelaki itu sekalipun tak pernah peka terhadap keinginanku. Dia semakin menenggelamkan diri membaca buku sembari bersandar di kepala ranjang. Saking kelopak mata ini terasa berat, hingga kepala ini sering terantuk pada buku yang pura-pura aku buka dan baca. Berkali-kali terantuk, berkali pula menyadarkan diri. Sampai-sampai tak jarang aku terlelap di meja belajar. Ya Allah, sampai kapan aku harus menyiksa diri seperti ini karena keberadaannya? Mungkin karena rasa kurang nyaman sebab terlelap di meja belajar, membuatku tanpa sadar bergerak dengan mata terpejam menghampiri ranjang. Setiap bangun dari lelap, tubuh ini selalu sudah berpindah posisi di ranjang yang empuk. Untung saja selalu bangun lebih awal dari Pak Dava, hingga membuat lelaki itu tak menyadari atas kehadiranku di sisinya. Subuh telah berlalu. Setelah menunaikan salat dan mengulang hafalan di musola, saatnya untuk menyiapkan sarapan. Aku harus menahan diri membuat masakan dari daging merah dan daging olahan demi menjaga kesehatan Pak Dava. Sayur kol, brokoli, wortel, sayuran hijau, tahu, ikan, daging ayam, dan telur adalah menu pilihan yang sering kuhidangkan di meja makan. Sekitar setengah jam waktu yang kuhabiskan untuk berkutat di dapur, membuat sarapan semampuku. Setelah nasi, sayur, dan peralatan makan siap di meja, Pak Dava terlihat menuruni anak tangga dengan penampilan santai dan bersih. Lalu dia memposisikan diri duduk untuk memulai sarapan. Hening
Seperti biasa, aku harus bersiap-siap dengan segala komentarnya mengenai menu yang kusajikan. Besok biar saya saja yang masak. Masakan kamu selalu hambar, Fiza. Kurang garam dan gula. Ucapnya datar dan dingin setelah menyuap kuah sup brokoli beserta wortel juga daging ayam tanpa lemak yang kupotong kecil-kecil. Kuhela napas panjang dan mengembuskannya perlahan, mencoba menahan diri supaya tidak terpancing emosi. Sudah bersyukur lelaki itu mau sarapan di meja makan bersamaku. Ini demi kesehatan Pak Dava. Jika disuruh memilih, saya juga tidak mau memakan menu seperti ini. Saya lebih suka daging yang dibakar atau digoreng, dengan bumbu yang sedap juga asin dan manisnya meresap. Jawabku sedikit kesal sembari menyendokkan sesuap nasi ke mulut. Jam berapa kamu kuliah? Tanyanya mengalihkan pembicaraan sembari mengakhiri suapan nasi dengan menyesap jus alpukat yang kubuatkan. Jam 8. Jawabku enggan menatapnya. Bagaimanapun rasa canggung masih menyelimuti jika berhadapan dengannya. Apakah gula pasir di rumah juga habis? Lagi-lagi sindiran halus itu membuatku harus menghirup oksigen kuat-kuat. Jus itu memang sengaja kubuat tanpa gula supaya kondisinya tetap stabil. Pak Dava tentu paham dengan menu yang harus Bapak makan atau minum. Kalau bisa, hindari makanan yang berminyak, asin, dan manis secara berlebihan. Tidak perlu saya jelaskan, Pak Dava tentu sudah mengerti. Ku tarik napas kuat-kuat untuk menetralkan diri. Kecuali jika Bapak segera memutuskan untuk berobat. Setelah sembuh, Bapak bisa kembali menikmati hidangan yang lezat. Ucapku panjang lebar, lalu berdiri dan melangkah menuju sink untuk mencuci mangkuk yang kotor dengan menahan dongkol. Sesaat setelah itu, aku bergegas naik ke lantai atas untuk membersihkan dan menyiapkan diri berangkat ke kampus. Mengabaikan keberadaannya yang berpindah di ruang tengah sembari melihat acara berita di televisi. Terlintas penasaran dalam hatiku. Apa dia tidak berangkat kerja atau mengajar? Gamis warna kunyit serta himar warna senada yang terhias renda warna putih di tepinya telah sempurna membalut tubuhku. Samar-samar ku poles bibir dengan lipstik warna natural untuk menjaga kelembapannya. Setelah memastikan perlengkapan kuliah siap, aku bergegas melayangkan kaki keluar kamar dan menuruni anak tangga. Saya antar. Suara Pak Dava yang tiba-tiba muncul dari samping membuatku sedikit terkejut. Sontak aku menoleh menghadapnya, memindai sekilas penampilan lelaki itu dari kaki hingga ujung kepala. Pak Dava memakai kaos santai berwarna hitam dengan celana kain warna krem di bawah lutut. Juga topi hitam terpasang di kepalanya, membuat dahiku mengernyit. Pak Dava nggak berangkat kerja? Tanyaku penasaran. Saya mau istirahat beberapa hari, ujarnya sembari menggeleng dan menaikkan kacamatanya yang sedikit turun. Merupakan salah satu kebiasaan lelaki itu yang menurutku menambah pesonanya. Kenapa malah senyum-senyum? Astagfirullah, melihatnya membenarkan letak kacamata saja membuatku bertindak memalukan. Tanpa sadar ternyata bibirku tengah mengulas senyum hingga menimbulkan pertanyaan dan kerutan di dahinya. Oh ya sudah, silakan istirahat saja kalau begitu. Saya bisa berangkat sendiri kok. Jawabku salah tingkah sembari menggigit bibir bawah. Saya antar. Lelaki itu mengabaikan perkataanku.
lalu berjalan mendahului sembari memegang kunci mobil. Aku tidak bisa berbuat dan menjawab apa-apa selain mengekor di belakangnya, menuruti kemauannya. Mobil menembus jalanan yang cukup ramai. Dalam keheningan dan kecanggungan, aku berusaha mengalihkan perasaan tidak menentu di hati. Membaca beberapa pesan yang dikirimkan oleh Rara di salah satu aplikasi yang berada pada ponsel di genggamanku. Gadis itu menceritakan tentang banyak hal. Salah satunya yaitu mengenai tetangga baru yang katanya tampan menurut versinya. Ada-ada saja sahabatku itu. Terbersit dalam hati merasa bersalah kepada gadis periang itu, karena saat izin kuliah ketika merawat Pak Dava di rumah sakit, aku membohonginya dengan alasan acara keluarga. Semoga saja Allah mengampuni dosa-dosaku, dan semoga Rara memaafkan dan mengabaikan kebohonganku itu. Sesaat membaca pesan Rara yang baru saja dikirimkannya, aku tercengang dengan pikiran tak menentu. Pesan dari Rara. Kamu tahu nggak, ternyata Pak Dava tidak mengajar lagi karena telah dikeluarkan dari kampus. Entah apa alasannya. Yang kudengar, ternyata Siska adalah anak dari rektor kampus kita. Bisa jadi ada hubungannya dengan Siska itu. Tenggorokanku rasanya tercekat. Tangan gemetaran memegang ponsel. Ruang dadaku kian bergemuruh. Ingin memastikan langsung ke Pak Dava, tetapi bingung memulainya. Mau menanyakan alasan kenapa dipecat dari kampus, tetapi aku takut membuatnya tersinggung atau terluka. Saat ini pikiranku kalut, diliputi berbagai macam pertanyaan yang berkecamuk mengenai lelaki yang tengah mengemudi dengan tenang ini. Pak, berhenti. Turunkan saya di sini. Pintaku setengah panik setelah menyadari bahwa kendaraan roda 4 ini telah mendekati gerbang kampus. Pak Dava menginjak pedal rem seketika, menuruti permintaanku. Setelah benar-benar berhenti, dengan buru-buru aku melepas sabuk pengaman, membuka pintu dan keluar dari mobil hitam itu. Terima kasih, Pak, ucapku sembari menahan kecamuk rasa yang tidak karuan. Tak menghiraukan jawaban darinya, ku tutup pintu mobil dan segera menjauh. Aku menelan getir sembari mengayunkan langkah. Pak Dava rupanya menyimpan rahasia-rahasia yang tidak pernah diungkapkan kepadaku. Antara kasihan terhadapnya, juga kasihan terhadap diri sendiri karena tidak pernah dianggap penting sama sekali. Andai saja aku tidak berada di antara cinta mereka berdua, pasti kejadian ini tidak akan pernah menimpa Pak Dava. Astagfirullah. Kira-kira kenapa ya Pak Dava masih sedingin kulkas 2 pintu? Simak terus kelanjutan cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.